baru 1 minggu atau baru 1 kali pemupukan, speknya udah keluar untuk 5 liter air bersih. Direndam aja seperti ini. Kalau tidak memungkinkan bisa disiram. Untuk merangsang pembungaan pada anggrek dendrobium, kita harus kenali dulu anggrek kita mana yang siap dibungakan dan mana yang belum siap dibungakan. Untuk dendrobium cukup mudah mengidentifikasinya dengan cara lihat pucuknya. Kalau dendrobium ada istilah tutup daun seperti ini. Ini daunnya udah tidak bertambah lagi, ini daun terakhir paling atas. Ini sudah tutup daun dan siap dibungakan. Seperti ini juga nih, nah masih agak muda tapi udah tutup daun dan bisa dibungakan. Maksudnya daunnya ya, daunnya udah masih agak muda tapi bisa dibungakan karena plantnya udah cukup dewasa. Kalau yang sebelah sini, yang ini belum bisa dibungakan. Contohnya yang ini kan daunnya masih aktif, pertumbuhan daunnya. Ini jangan dirangsang pembungaan, biarkan aja, atau dikasih pupuk pertumbuhan biar pertumbuhannya lebih bagus. Kasus yang lain seperti ini tutup daun, ini jangan dirangsang pembungaan, biarkan aja dia berbunga dengan sendirinya kalau dia berbunga. Karena apa? Karena di bagian bawahnya ini tumbuh tunas, lur. Nah ini tumbuh tunas. Kalau dirangsang pembungaan nanti tunas yang ini bisa terhambat, kasihan. Jadi biarkan aja tunas ini berkembang. Kalaupun dia mau berbunga dengan sendirinya, nanti juga dia berbunga dengan sendirinya. Atau yang seperti ini juga belum bisa dibungakan, atau sebaiknya jangan dulu dibungakan. Ini kondisinya masih kecil, biarpun sudah tutup daun tapi plantnya masih kecil, jangan dulu dirangsang pembungaan, biarkan aja dulu dia besar dan bertambah anaknya. Nanti kalau sudah rimbun dan dewasa siap dibungakan. Yang sudah siap bunga ini kan Dendrobium nobile, ini siap dibungakan. Yang ini belum siap. Nah yang ini juga ini siap nih, yang ini siap dibungakan, cirinya sudah tutup daun. Biarpun masih agak muda daunnya, kita rangsang pembungaan semenjak daun seperti ini pasnya. Jangan nunggu tua. Kalau nunggu tua kurang efektif. Bagusnya dari segini, dari daun tutup daun tapi masih agak muda begini, kita rangsang pembungaan, itu hasilnya lebih bagus biasanya begitu. Setelah siap tanamannya sudah siap, baru kita racik pupuknya. Pupuknya bisa boleh dari pupuk apa aja, bisa Gandasil, Gapiota, Gromor atau apa aja. Dan saya coba pakai pupuk MKP. MKP itu monokalium fosfat. Jadi unsur haranya hanya kalium dan fosfat biar merangsang pembungaan lebih mantap ini, lur. Kalau ini gak ada nitrogen. Kalau ada nitrogen dia biasanya cenderung ke pertumbuhan lagi. Kalaupun gagal dia ke pertumbuhan lagi. Kalau ini tidak ada unsur nitrogen, hanya kalium dengan fosfat. Tapi gak selamanya, ini hanya untuk merangsang keluar spike aja. Kalau udah spike ganti pupuknya dengan pupuk yang lebih majemuk yang mengandung nitrogen, tapi dengan kadar yang lebih sedikit dari fosfat dan kalium. Juga dengan unsur hara yang lain ya, unsur mikronya perlu kalau pada fase spike. Kalau untuk memunculkan fase spike pakai pupuk ini cukup efektif, biasanya lebih cepat untuk pertumbuhan spike-nya. Kita coba dulu, racik dulu. Ini 5 liter air bersih. Untuk pupuknya saya pupuk MKP diberi 1 sendok makan aja cukup untuk 5 liter air bersih. Kalau misalkan 2 liter air bersihnya, di 1 sendok teh aja cukup. Kasih 1 sendok teh. Jangan lupa diaduk sampai merata. Cara aplikasinya seperti ini. Nah tinggal gini aja. Airnya dipakai buat tanaman yang lain gak masalah. Yang penting pastikan dulu anggrek kita sehat dan media tanam pun sehat, aman, bebas dari hama, baru bisa begini. Kalau misalkan agak ragu, sebaiknya jangan direndam seperti ini, cukup disiram aja ke potnya. Penyiraman disesuaikan dengan kebutuhan anggrek. Sekiranya basah semua sampai terkena semua bagian tanaman. Ini saya seperti ini karena biar lebih menghemat dan lebih efektif. Kalau seperti ini kan semua bagian tanaman udah pasti kena nih, semua bagian akar terutama ya, karena saya sistemnya gak disemprotin, direndam. Seperti ini semua bagian akar terkena pupuk. Ya, gak usah terlalu lama, yang penting sekiranya semua bagian akar terkena pupuk aja. Untuk yang di papan pakis kurang lebih sama seperti ini.
direndam aja seperti ini. Kalau tidak memungkinkan bisa disiram. Kalau misalkan anggreknya ditempel, disiram aja begini. Yang penting intinya semua bagian akar terkena pupuk biar penyerapan unsur haranya maksimal. Kalau mau penyemprotan, usahakan di pagi atau sore hari. Kenapa? Karena pada pagi dan sore hari stomata daun atau mulut daun yang di sini nih di bawah ini membuka dengan sempurna. Kalau pada siang hari dia tetap membuka, cuman nggak sempurna, dia lebih kecil. Jadi efektivitasnya lebih bagus di pagi atau sore hari. Nah, gini aja cukup. Tinggal ditunggu perkembangannya. Ini intervalnya setiap minggu sampai keluar spike. Ketika spike sudah keluar 1 sampai 5 cm, ganti pupuk, jangan pakai MKP. Kalau saya ada gandasil, bisa pakai gandasil atau gromor juga boleh. Soalnya pupuk gandasil atau gromor itu lebih majemuk unsur haranya. Ada nitrogen juga dengan kadar yang lebih rendah untuk pembungaan ya. Bisa mempertahankan kualitas bunga. Kalau pada fase seperti ini dikasih nitrogen, dia khawatirnya berkembang ke pertumbuhan sehingga gagal lagi pembungaannya. Karena ada unsur nitrogen, biasanya perkembangan ke arah pertumbuhan juga berkembang. Hari ini jadwal pemupukan yang kedua atau 1 minggu setelah pemupukan pertama. Untuk penempatannya saya gantung ya untuk yang ini, biar sirkulasi udaranya lebih terjaga. Yang ini juga sama, ditempel di papan pakis. Kita lihat perkembangannya 1 minggu pasca pupuk. Nah, lor, udah spike nih. Kita turunin dulu dah biar gampang reviewnya. Ini 1 minggu pertama atau jadwal pemupukan yang kedua, dan speknya udah mulai tumbuh lor. Nah ini lor, speknya udah mulai keluar sencerit. Ini baru 1 minggu atau baru 1 kali pemupukan, speknya udah keluar. Jadi cukup efektif pakai pupuk ini, dan dilanjut lagi dengan pupuk tersebut sampai dia agak panjang speknya. Seminggu 2 kali lagi dah kurang lebih. Kalau udah seperti ini 2 kali pemupukan lagi, baru kita ganti pemupukan yang ketiganya atau yang keempatnya kita ganti. Yang lainnya cek dulu. Kalau ini nobil emang agak susah. Terus terang kalau di dataran rendah dengan suhu yang cukup stabil ini susah pembungaannya. Ya kayak yang tadi. Nanti dia seperti ini ya kalau mau keluar bunga. Dari samping ini udah bengkak. Ini kalau misalkan susah, setelah 2 kali pemupukan tidak ada perkembangan, kita bisa bantu dengan ini, dengan hormon 6-BAP. Ini membantu menumbuhkan spike dan atau merangsang pertumbuhan di titik meristem. Tapi yang jadinya belum tentu jadi bunga ya. Makanya ada yang jadi keiki, ada yang jadi bunga. Itu kenapa? Karena di pemupukannya. Kalau seperti ini udah yakin bakal jadi bunga. Yang seperti ini ya, ini pasti bunga. Kalau mau dibantu dengan 6-BAP biar jadi bunga, intinya di pemupukan. Jadi kita kasih dulu pupuk untuk pembungaan selama 2 kali minimalnya. Di minggu ketiga baru kita tetes 6-BAP biar pertumbuhan speknya cepat keluar. Untuk dendrobium yang seperti ini ditetes di bagian atasnya aja, di tempat keluar bunga, misal seperti ini. Nah ini kan keluar bunganya di sini, kita tetes aja 1 tetes. Ini intervalnya 1 minggu sekali kalau mau 6-BAP. Kalau seperti ini kan udah keluar spike, jadi jangan disemprot pemupukannya, tetap disiram aja, lanjut disiram atau direndam sebentar biar aman ke spike-nya. Kalau disemprot khawatirnya ke sini karena spike. Kalau untuk pestisida ini saya pakai Antrako karena musim hujan, pakai Antrako juga biar aman. Itu aman disemprot juga. Kalau misalkan pupuk agak beresiko juga, kalau pupuk beresiko gosong ke spike-nya. Kalau yang seperti ini nobil, caranya beda untuk aplikasi hormon 6-BAP. Kalau nobil dia kan keluarnya dari samping, gak hanya dari atas juga keluar dari pucuk, tapi kebanyakan dari samping. Jadi di tetesnya di titik ininya nih, di titik mata tunasnya kita harus buka dulu sedikit kerat, baru kita tetes. Nah seperti ini misalnya ya, efektifnya di
minggu ketiga atau 2 kali. Setelah 2 kali dipupuk dan pemupukan ketiga kita tetes 6 BAP biar yang tumbuhnya jadi bunga nantinya. Kalau untuk dendrobium itu mudah, gak terlalu sulit dah kalau menurut saya. Yang penting dia di sirkulasi udara dan pencahayaan, dia butuh cahaya yang bagus, yang banyak. Kalau kurang cahaya biasanya agak lambat juga perkembangannya. Ini dendrobium nobil yang sudah saya bungakan dengan cara seperti tadi ya. Caranya sama seperti tadi kurang lebih. Di minggu ketiga saya tetes dengan hormon 6 BAP. Karena kalau gak dipaksa begitu cukup sulit pembungaannya. Kalau misalkan dendrobium yang gampang berbunga tidak perlu hormon 6 BAP. Hormon 6 BAP hanya untuk membantu aja. Saya seperti ini kan gampang berbunga, mudah banget berbunganya. Jadi gak perlu hormon 6 BAP, yang penting di pemupukannya aja dan juga kesehatan tanamannya. Kalau tanamannya sehat, sirkulasi udara terjaga dan cukup cahaya matahari, ini dengan mudah berbunga, mudah banget berbunganya. Kalau misalkan kurang matahari, kurang sinar matahari emang agak susah. Biasanya di pertumbuhan daun banyakkan bunganya lambat. Kalau yang seperti ini kan tidak saya beri pupuk pembungaan yang pada video sebelumnya ya, karena ada tunas baru. Nah ini saya biarkan tunasnya besar dulu. Ini udah lumayan tuh, seminggu udah segini. Kemarin masih kecil, baru nongol minggu kemarin pas pemupukan pertama. Ini dikasih pupuk pertumbuhan aja, dan spike pun ini tidak berkembang, tidak ada perkembangan memang karena tidak dirangsang pembungaan sengaja. Nanti aja kalau misalkan anakannya besar, kita rangsang pembungaan biar bunganya bareng. Tadi targetnya yang ini saya berbunga 2 tangkai berbunga berbarengan, seperti itu dah kurang lebih targetnya. Yang ini besar nanti bisa berbunga, kita rangsang pembungaan di dua batang dalam satu pot. Sekian aja dulu sementara, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mau mupuk lagi lur, mupuk yang kedua.